Dia bekerja bahkan sebelum makanan menyentuh lidah sampai 30 jam ke depan. Mari berhitung, jika dalam satu hari kita makan rata-rata menghabiskan 1-2 kg makanan, itu artinya 365 kg sampai 730 kg makanan dalam setahun. Saluran pencernaan kita bekerja sama mengolah makanan menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Bagaimana sistem pencernaan merubah makanan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan tubuh? Sistem pencernaan adalah sistem yang istimewa. Dia memiliki 10 organ yang bekerja sama dengan perannya masing-masing. Dari mulut sampai dengan anus, membentuk saluran yang cukup panjang sekitar 9 meter. Saluran pencernaan juga memiliki 20 jenis sel khusus. Saat makanan bergerak melalui saluran pencernaan, organ pencernaan memecah makanan menggunakan gerakan, seperti mengunyah, meremas, dan mencampur cairan serta enzim pencernaan, seperti asam lambung, cairan empedu, enzim pankreas, dan enzim lain yang dihasilkan oleh bakteri di dalam usus. Proses pencernaan dimulai di mulut saat mengunyah. Kelenjar ludah mengeluarkan air liur 1,5 liter dalam satu hari. Ini membantu memecah makanan dan menyalurkan makanan ke saluran berikutnya. Makanan akan dikunyah dan dilumuri air liur menjadi gumpalan-gumpalan lunak, sehingga dapat bergerak lebih mudah melalui kerongkongan, lalu menuju perut atau lambung. Air liur juga memiliki enzim yang dapat memecah pati makanan. Setelah itu, makanan menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat syaraf yang dapat memberikan informasi keberadaan makanan, sehingga menimbulkan gerakan peristaltik mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Di lambung, di sini makanan akan dihaluskan lagi dengan gerakan lambung. Sel dan kelenjar di lambung memproduksi hormon yang memicu pelepasan asam lambung dan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di saat yang bersamaan, organ pankreas, hati, dan empedu mendapatkan sinyal untuk membentuk enzim pencernaan. Pankreas membuat cairan pencernaan yang memiliki enzim memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Pankreas mengirimkan enzim pencernaan ke usus kecil melalui tabung kecil yang disebut ductus. Hati membuat cairan pencernaan berwarna hijau kekuningan yang disebut empedu. Saluran empedu membawa empedu dari hati ke kantong empedu untuk disimpan dan mengalirkan ke usus kecil untuk digunakan. Kantong empedu menyimpan empedu di antara waktu makan. Saat makan, kantong empedu memeras empedu melalui saluran empedu ke usus kecil. Setelah kira-kira 3 jam, makanan di lambung berubah menjadi bolus-bolus kecil seperti bubur dan berbuih. Ini disebut chymus dan siap disalurkan ke usus halus. Sampai di sini, hati mengeluarkan empedu dan kantong empedu mengalirkannya ke usus, yang disebut duodenum. Empedu akan disalurkan memecah lemak yang ada pada chymus, agar mudah dicerna oleh enzim pankreas dan enzim usus. Di usus kecil atau disebut jejunum dan ileum, adalah organ yang memiliki jutaan vili yang melapisi bagian dalam usus. Di usus kecil ini terjadi proses pemecahan molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol, memecah protein menjadi asam amino, dan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Usus kecil memindahkan air dari aliran darah ke saluran pencernaan untuk membantu memecah makanan, dan melakukan penyerapan air, nutrisi, menuju aliran darah untuk dihantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya, bahan makanan yang masih tersisa seperti serat, air, dan sel-sel mati akan didorong menuju usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Sepanjang kolon akan banyak air diserap dan menyisakan gumpalan lunak yang nanti disebut dengan tinja. Bakteri di usus besar membantu mencerna nutrisi yang tersisa dan membuat tautan eksternal vitamin K, NiH. Kolon akan meremas tinja sampai ke sebuah kantong di ujung usus besar yang disebut dengan rektum. Saraf di rektum akan merespon kehadiran sisa makanan ini dan memicu rasa ingin buang air besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Sampai di sini selesai perjalanan saluran pencernaan. Meski proses pencernaan masih terus berjalan dan berlangsung hingga 30-40 jam ke depan. Sekian video kali ini tentang sistem pencernaan. Nantikan video berikutnya di ND, Nurse Discussion. Mari belajar bersama.